sejahtera untuk kita semua. Nama saya Apoteker Wika Disida Bagawan, Magister Farmasi. Saat ini saya sebagai dosen di program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Madiun. Dalam keseharian saya sebagai seorang dosen tentu berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan mission statement saya atau tujuan yang saya susun, bahwa saya ingin menjadi seorang dosen atau pendidik yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan dengan dharma penelitian. Oleh sebab itu, maka setiap penelitian yang telah saya publikasikan akan saya diseminasikan dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah yang saya ampu. Selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, saya juga sebagai dosen dengan tugas tambahan, yaitu Kaprodi Farmasi Universitas PGRI Madiun. Sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu biologi farmasi, maka mata kuliah yang akan saya presentasikan yaitu fitokimia. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Lebih lanjut akan saya terangkan dalam RPS Fitokimia selanjutnya. Terima kasih. Dalam mata kuliah Fitokimia ini terdapat 4 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menunjukkan kerjasama atau kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi. Dan keempat atau yang terakhir, mampu menguraikan ilmu fisika kimia farmasi dan kimia analitik dalam menjelaskan proses desain, pengembangan, identifikasi, dan karakterisasi bahan aktif obat atau aktif pharmaceutical ingredient maupun bahan tambahan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam lingkup ilmu fitokimia. Yang kedua, mampu mengevaluasi senyawa fitokimia dalam tumbuhan obat dengan kinerja tepat dan terukur. Ketiga, mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat tradisional. Keempat, mampu menguraikan ilmu fisika kimia farmasi dengan kimia analitik dalam menjelaskan proses desain, pengembangan, identifikasi, dan karakterisasi bahan aktif obat. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah fitokimia ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar dan terapan fitokimia dalam ilmu farmasi. Kedua, mampu menerangkan berbagai jenis metode penyarian senyawa fitokimia dalam tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mampu mengklasifikasikan senyawa fitokimia berkhasiat obat. Yang keempat, mampu menjelaskan metode analisis golongan senyawa fitokimia. Yang kelima, mampu menjelaskan metode pemprofilan senyawa fitokimia. Keenam, mampu mendeteksi golongan senyawa fitokimia dengan tepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mampu menafsirkan profil senyawa fitokimia dengan terukur. Baiklah, kita akan memulai praktik mengajar untuk mata kuliah fitokimia pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Sehat kabeh nih ya. Sehat semua ya. Sehat semua. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya. Melaksanakan perkuliahan di pertemuan awal. Pertemuan pertama mata kuliah fitokimia di semester 5. Ini kan semester 5 semua ya? Tidak ada yang mengulang? Tidak ada yang mengulang? Tidak ada. Baik,
mata kuliah fitokimia ini 3 SKS ya, beban kreditnya 3 SKS. Jadi nanti ada teori kuliah, kemudian dilanjutkan dengan praktikum. Oke. Mata kuliah fitokimia ini bisa ditempuh dengan sudah mengambilnya kalian mata kuliah farmakognosi 1. Sudah diambil semua kan ya? Oke, sebagai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah farmakognosi 1 kan sudah paham semua ya, mempelajari tentang morfologi, anatomi, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan tumbuhan obat ya, baik itu nama ilmiah ataupun nama lokal dan lain sebagainya. Sedangkan mata kuliah fitokimia ini nanti sebagian besar akan membahas tentang metabolit sekunder atau senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan. Kalau tadi farmakognosi 1 itu morfologi, anatomi, kalau fitokimia ini lebih membahas tentang metabolomik. Metabolomik itu hal yang berhubungan dengan senyawa metabolit yang ada pada tumbuhan. Oke, saya mulai ya. Fitokimia ini kenapa kok disebut dengan ilmu fitokimia? Ada 2 kata penyusun dari terbentuknya ilmu fitokimia ini. Yang pertama fito ya, yang berarti tumbuhan atau tanaman, dan kimia yang berarti ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan senyawa kimia. Jadi kalau kita gabungkan berarti fitokimia ini mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di dalam tumbuhan yang berhubungan dengan senyawa kimia yang ada dalamnya atau kandungan senyawanya gitu. Di dalam tumbuhan tentu ada berbagai senyawa yang terkandung gitu ya. Ada namanya senyawa metabolit primer ya. Ada yang tahu contoh senyawa metabolit primer yang ada pada tumbuhan? Siapa? Saya, Pak. Ya, oke. Contohnya apa? Contohnya itu ada 4. Yang pertama itu ada vitamin, kemudian mineral, yang ketiga ada protein dan karbohidrat. Oke, bagus sekali ya, Mbak Lutfi. Ya. Mbak Lutfi menjawab dengan sangat tepat ya. Metabolit primer itu ada contohnya misalnya vitamin, karbohidrat ya, mineral, protein gitu ya. Selain metabolit primer ada juga yang secara kepentingan ya atau urgensitas itu sangat penting dalam ilmu farmasi, namanya metabolit sekunder ya. Selain metabolit primer yang disebutkan oleh Mbak Lutfi tadi, ada namanya metabolit sekunder. Mungkin sudah disinggung juga ya di mata kuliah farmakognosi 1 gitu ya, apa saja contoh dari metabolit sekunder. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh metabolit sekunder dari tumbuhan? Ya, ayo Mbak Lutfi 2 ini ya, Mbak Lutfi 2. Ayo silakan. Jawabannya kurkumin pada temulawak. Apa? Kurkumin pada temulawak. Oke, kurkumin pada temulawak. Bagus sekali ya. Salah satu contoh metabolit sekunder yang sangat penting dalam dunia kefarmasian, yaitu kurkumin dari tumbuhan-tumbuhan yang berada dalam family Zingiberaceae. Salah satu contohnya temulawak. Selain temulawak ya ada kencur misalnya, kemudian kunyit itu juga banyak mengandung kurkumin ya. Jadi kurkumin ini salah satu senyawa metabolit sekunder yang penting juga pada dunia kefarmasian. Mungkin ada yang bisa membantu saya lagi contoh dari senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Saya, Pak. Oke, Mbak siapa? Mbak Adila ya, Mbak Adila. Monggo. Contoh lainnya itu ada androglofulid pada sambiloto. Oke, bagus sekali. Andrografolid dari Sambiloto atau Andrographidis paniculata nama ilmiahnya. Itu juga salah satu jenis senyawa metabolit sekunder yang sangat penting pada dunia kefarmasian atau untuk pengobatan ya, terutama untuk antioksidan dan anti kanker.
Oke, itu contoh-contoh ya, beberapa contoh tadi senyawa metabolit primer, ada vitamin, mineral, karbohidrat misalnya ya, protein. Kemudian metabolit sekunder ada contohnya tadi siapa, Mbak Lutfi menjawab kurkumin dari temulawak ya, atau kurkuma santorisia. Kemudian Mbak Aldila ya menjawab andrografolit di Andrographis paniculata, loto. Itu contoh-contoh senyawa yang ada pada tumbuhan. Saya sebutkan tadi bahwa di dalam ilmu kefarmasian terdapat dua senyawa ya, dibagi dua senyawa secara umum. Ada primer, ada sekunder. Ini fungsinya terhadap tumbuhan. Primer itu berfungsi untuk kelangsungan proses hidup atau metabolisme dari tumbuhan itu sendiri. Jadi senyawa metabolit, vitamin, karbohidrat, dan mineral itu untuk proses metabolisme pada tumbuhan. Tapi kalau metabolisme ya fungsinya lebih kepada pertahanan diri ya, atau perlindungan diri dari dunia luar ya pada tumbuhan. Coba saya ibaratkan seperti ini. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya, punya pikiran, akal gitu ya. Jadi kalau misalnya terkena cuaca dingin misalnya, kita bisa berlindung di dalam rumah gitu ya. Atau kita bisa pakai jaket atau pakai selimut untuk menghangatkan diri, kita buat perapian gitu ya. Kemudian kalau hewan juga, kalau ada gangguan dari luar bisa berpindah tempat. Misalnya tadi gangguan dingin, bisa berteduh atau berlindung pada tempat-tempat yang hangat misalnya. Tapi kalau tumbuhan seperti apa? Kan tidak bisa. Dia hanya berdiam diri seperti itu, atau dalam satu tempat, tidak bisa berpindah ke tempat yang lain. Maka Tuhan menciptakan namanya metabolit sekunder untuk mempertahankan diri di dunia luar. Ya, jadi Tuhan itu ya adil, ya. Tidak hanya untuk manusia saja ataupun hewan saja, tapi tumbuhan juga diciptakan dengan mekanisme pertahanan diri juga gitu. Oke. Selanjutnya metabolit primer itu pasti ada di dalam setiap jenis tumbuhan. Jadi setiap jenis tumbuhan ini pasti mengandung metabolit primer. Tetapi kalau metabolit sekunder itu spesifik ya, ada yang spesifik. Jenis metabolit sekunder tertentu itu tidak dimiliki oleh tumbuhan yang lain. Salah satu contoh andrografolit ya. Andrografolit dalam Sambiloto atau Andrographis paniculata nama ilmiahnya itu tidak dimiliki oleh tumbuhan lain. Ya, jadi spesifik dia. Hanya terkandung pada Sambiloto saja, tidak dimiliki oleh temulawak, tidak dimiliki oleh kunyit misalnya, hanya Sambiloto saja. Saya mencoba menjelaskan perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder. Kenapa kok kita perlu dan penting mempelajari metabolit sekunder ini atau senyawa metabolit sekunder ini dalam dunia kefarmasian? Kenapa pentingnya gitu ya? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab kenapa penting sekali mempelajari metabolit sekunder. Ya, monggo. Karena sebagian besar dari bahan aktif obat itu berasal dari tumbuhan. Sebagian bahan aktif obat berasal dari tumbuhan. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini saya punya data ya. Saya ambilkan dari sebuah laporan jurnal dan laporan dari WHO. Kira-kira sekitar 70% ya, 70% bahan aktif obat sintesis itu dihasilkan dari tumbuhan ya. Baik itu dia langsung diisolasi itu dimurnikan ya, senyawa aktif tunggal dari tumbuhan ataupun turunan-turunannya. Misalnya pertama kali
Ini bukan pertama sebenarnya, tetapi yang populer ya pada tahun 1803 itu ya, Frederick Stirner ini ilmuwan dari Jerman mengisolasi senyawa aktif morfin dari tumbuhan Papaver somniferum. Ya, morfin itu tidak hanya sebagai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ya, tetapi fungsinya sangat banyak pada ilmu kefarmasian, misalnya untuk analgesik kuat gitu ya, untuk ekspektoran dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh lain, asam salisilat. Asam salisilat itu senyawa yang diisolasi dari kulit batang pohon salik, ya, spesies salik, ya, diisolasi dari situ, kemudian dimodifikasi senyawanya sehingga didapatkan asam asetil salisilat. Setelah itu dimodifikasi strukturnya juga lanjut ya, hasilnya aspirin. Nah, aspirin ini salah satu obat yang luas sekali fungsinya dalam dunia farmasi. Landasan etnomedicine atau etnofarmakologi. Jadi dulu saya cerita di komunitas pedalaman Sungai Amazon ya, ada sekelompok komunitas tertentu ya yang hidup di sepanjang sungai ya, di hutan Amazon. Dia menggunakan ramuan tertentu gitu ya dari beberapa tumbuhan ya. Salah satu tumbuhannya setelah dianalisis itu namanya Condodendron tomentosum namanya. Nah, tumbuhan Condodendron tomentosum ini diramu menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang lain, kemudian dioleskan pada anak panah ya, pada suku Amazon ini untuk berburu. Jadi kalau anak panah itu mengenai hewan buruannya, walaupun tergores sedikit saja rentang beberapa waktu itu hewannya sudah lemas ya. Hewan buruannya itu walaupun tergores saja sudah kejang dan lemas gitu. Nah, setelah diteliti kembali, kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa di dalam tumbuhan Condodendron tomentosum ini terdapat kandungan senyawa metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Nah, akhirnya ditemukan tubokurarin. Jadi sudah paham ya, ini hanya pengantar saja. Jadi nanti mata kuliah ini selain teori atau membahas dengan kuliah pertemuan tatap muka ini juga ada praktikumnya, gitu ya. Tujuan akhirnya kalian mampu memprediksi nanti ya, memprediksi kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan. Tujuan akhirnya itu mata kuliah ini. Jadi selain teori, ya akan dilaksanakan metode dengan menggunakan praktikum. Itu ya. Nah, setelah ini saya akan mencoba menjelaskan gambaran besarnya praktikum dari mata kuliah fitokimia ini. Oke? Baik, terima kasih. Kita berpindah ke laboratorium. Sekarang saya akan coba menjelaskan praktikum yang akan kalian dapatkan pada mata kuliah tersebut. CPMK saya, atau saya menginginkan bahwa kalian setelah selesai mendapatkan mata kuliah fitokimia ini mampu untuk memprediksi profil metabolit dari sebuah tumbuhan gitu ya, atau suatu tumbuhan gitu. Jadi kita nanti ada dua garis besar ya, sub CPMK yang wajib kalian dapatkan untuk praktikum ini. Yang pertama, kalian harus mampu untuk menganalisis golongan senyawa pada suatu ekstrak tumbuhan. Yang kedua, kalian harus mampu memprofilkan senyawa metabolit sekunder yang ada pada suatu ekstrak tumbuhan tertentu. Baik, yang pertama adalah mendeteksi ya golongan senyawa metabolit sekunder. Jadi di dalam ilmu farmasi atau fitokimia itu golongan senyawa berbeda dengan jenis senyawa.
tadi sudah saya sebutkan metabolit sekunder, dan kalian sudah menjawab contoh dari metabolit sekunder. Contohnya tadi kurkumin misalnya, atau andrografolit. Kurkumin dan andrografolit itu disebut dengan apa kira-kira? Jenis senyawa, ya, jenis senyawa metabolit sekunder. Kurkumin jenisnya atau namanya, golongan senyawanya adalah flavonoid. Tujuan awal kita praktikum adalah untuk menganalisis golongan senyawa pada sebuah ekstrak tumbuhan. Ya. Nanti praktikumnya teknisnya seperti ini. Saya punya 3 sampel ini ya, ekstrak dari penelitian saya ya, penelitian BRIN saya. Ini ada ekstrak daun genitri dari 3 lokasi tempat tumbuh yang berbeda ya. Satunya daun genitri dari Magetan, Kabupaten Magetan. Satunya Kabupaten Semarang, yang satunya dari Kabupaten Malang. Ya, kita akan menganalisis perbedaan metabolit sekundernya seperti apa, golongan senyawa metabolit sekundernya juga seperti apa. Ya, kita biasa menggunakan 2 pendekatan ya untuk menganalisis. Yang pertama pakai analisis kualitatif ya, dengan menggunakan reagen tertentu atau pereaksi tertentu ya. Pendekatan yang kedua kita menggunakan teknik kromatografi lapis tipis ya, atau singkatannya KLT ya. Jadi kalian hanya secara kualitatif itu kita tidak bisa menentukan persentasenya atau kadarnya, hanya tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan yang kedua dari praktikum fitokimia ini adalah untuk memprediksi profil senyawa yang ada pada suatu ekstrak tumbuhan. Bedanya dengan yang tujuan awal tadi, kita sekarang sudah secara kuantitatif ya, walaupun ini sifatnya prediksi tetapi sudah bisa diukur secara kuantitatif, secara persentase. Selain itu juga sudah bisa mendeteksi nama senyawanya atau jenis senyawanya. Kalau tujuan pertama tadi hanya golongan senyawa, kalau yang ini sudah nama senyawanya. Saya contohkan ya, ini apa namanya, penelitian sebelumnya ya, penelitian saya sebelumnya sudah dipublikasikan juga pada jurnal internasional bereputasi. Ini saya memprofilkan tumbuhan insulin ya, daun insulin nama lokalnya. Nama ilmiahnya Tithonia diversifolia ya. Ini penelitiannya saya melakukan penelitian etnomedicine dulu ya. Jadi penelitian analisis penggunaan pengobatan tradisional pada suatu komunitas tertentu. Saya ngambil di lereng utara Gunung Wilis di Kecamatan Ngare. Jadi satu kecamatan itu saya lakukan identifikasi pengetahuan pengobatan tradisionalnya, dan muncul satu tumbuhan penting atau paling penting digunakan di sana, yaitu daun insulin tadi, Tithonia diversifolia. Setelah itu saya analisis profil senyawa metabolit sekundernya, didapatkan seperti ini. Didapatkan 23 ya, 23 jenis senyawa metabolit sekunder ya. Di sini juga muncul persentasenya berapa ya. Yang tertinggi ada namanya tagitinin A ini. Coba lihat itu, tagitinin A. Coba gue cari di situ yang namanya tagitinin A ya, dengan persentase 31,96%. Ya. Bagaimana saya bisa sampai ke tahap ini, bisa tahu senyawanya apa, persentasenya berapa, menggunakan bantuan instrumen dan software tertentu ya. Instrumennya saya pakai
UPLC Kitov MSMS. Ya, sampel dari ekstrak ini diinjekkan ya ke dalam instrumen UPLC Kitov MS itu nanti muncul kromatogram. Ya, di dalam kromatogram itu kan ada peaknya. Peaknya kemudian kita klik, akan muncul pada masing-masing peak itu spektra. Nah, spektra itu nanti kemudian dimasukkan ke dalam sebuah software tertentu untuk menganalisis nama strukturnya, ya, rumus strukturnya menggunakan software Maslink namanya ya. Setelah dari Maslink nanti akan muncul rumus molekul ya, atau rumus senyawa metabolit sekunder itu. Setelah dapat rumus molekul, maka kita masukkan ke dalam online bank data ya, untuk memprediksi nama dari rumus molekul tersebut. Misalnya saya contohkan tadi tagitinin A misalnya. Tagitinin A itu rumus molekulnya C19H18O. Ya, saya tadi dari Maslink kan dapat rumus itu C19H18O. Setelah dapat rumus itu, kemudian saya masukkan ke dalam internet ya. Bank data bisa pakai ChemSpider biasanya yang populer ya. Website ChemSpider, saya masukkan rumus molekulnya itu, nanti diprediksi sama software ChemSpider itu, muncullah nama tagitinin A. Jadi seperti itu. Masing-masing ada 23 senyawa itu, ya satu-satu dimasukkan ke dalam software ChemSpider untuk mendapatkan nama senyawanya. Oke, itu tujuan yang kedua ya. Kalian mampu memprediksi profil senyawa metabolit sekunder dalam suatu ekstrak tumbuhan. Ya. Di sini nanti kalian pakai daun genitri ya. Ini sisa dari penelitian BRIN saya. Magetan, Semarang, dan Kabupaten Malang. Berasal dari 3 lokasi yang berbeda. Kemudian kalian nanti akan analisis apakah ada perbedaan antara profil dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Pasti ada ya. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Semoga nanti kalian mampu memahami seluruh proses pembelajaran dari awal ya, mulai kuliah teoritis kemudian sampai praktikum selesai hingga didapatkan mahasiswa yang mampu memprediksi profil senyawa metabolit sekunder pada suatu tumbuhan. Intinya itu kuliah fitokimia ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.